Selamat siang, ini adalah menjelang zuhur pada hari Jumat tanggal 3 April 2026. Saya baru saja kembali dari warung kopi Sejagat. Di sana ada satu pekerja baru dan kami banyak bercerita. Jadi cerita kami diawali dengan bagaimana dia mengalami kecelakaan sekitar 1 tahun yang lalu. Dia sedang mengantarkan barang, kemudian pada malam itu setelah bongkar muat barang, di tengah perjalanan tiba-tiba ada mobil menggunting jalannya, sehingga ya kecelakaan pun terjadi. Dia terhempas dari jalur 1 menuju jalur 4. Dan salah satu yang menarik adalah ketika dia terseret oleh ban mobil. Dia coba pukul dengan tangan satunya yang masih bisa bergerak, maksud saya. Dan ya akhirnya 1 tahun kemudian dia bekerja di sana, di tempat warung kopi itu. Banyak cerita yang saya terima. Ini perspektif juga ya, saya tidak ingin menyebutkan ini sebetulnya, tapi untuk mempermudah, katakanlah kalangan yang sedikit di bawah saya membahasakannya seperti itu ya. Karena secara pengakuan ya dia sulit untuk mencerna banyak hal, dan dari bahasa juga, ketika dia lebih senang dengan pekerjaan fisik, lalu bagaimana dia tidak ingin membahas sesuatu dengan kerumitan. Selalu ada sudut pandang yang menarik kalau kita coba untuk pelajari. Ya, bahwa memang setiap orang tuh punya cerita, punya jalan hidupnya gitu. Ya baik, video sempat terpotong ya. Tadi sholat Jumat, kemudian ini saya selesai sholat Jumat. Karena memang terpotong itu seperti biasa, memorinya penuh. Ya jadi namanya Bang Roji. Dan mengaitkan dengan apa yang saya ingat dari khutbah Jumat, bahwa ketika kita sendirian, ketika kita bersama, potensi kita untuk melakukan maksiat itu lebih kecil. Dan ada pembicaraan di dalam obrolan kami itu tentang bagaimana lingkungan membentuk kehidupan. Dia bercerita bahwa orang-orang di lingkungannya mungkin minum-minum, kemudian dalam tanda kutip ya, tentu saja menggunakan obat-obatan, bahkan ada yang menjadi pengedar, tapi dia tidak sama sekali ya, walaupun mungkin ikut iuran gitu kalau misalnya teman-teman ingin minum-minum. Dan ya ketika kita bersama dengan orang lain, kita menjadi lebih terkendali. Jadi ada satu kutipan yang saya ingat, bahwa kalau kita merasa tidak cukup baik, ya maka carilah orang-orang baik itu, bersamailah mereka gitu. Harap-harap ya kita akan terbawa kebaikan. Dan jika kita tidak menemukannya, maka jadilah salah satunya. Kenapa? Memang apa sih pentingnya menjadi orang baik? Rasa-rasanya kehidupan kita yang berjalan saat ini tentulah karena kebaikan orang-orang di masa lalu, orang-orang di sekitar kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan. Kalau mau kita lihat kesejahteraan kita saat ini adalah buah dari upaya orang-orang di masa lalu. Manusia itu sekarang memiliki kehidupan yang lebih sejahtera bukan karena memiliki kecerdasan yang lebih tinggi, tetapi karena hasil compounding pengetahuan
dari orang-orang dulu sehingga kita bisa memanfaatkannya sekarang. Jadi tidak adalah keangkuhan bahwa kita akan bisa sendiri. Dan ya tetap upaya pribadi individu ya harus dilaksanakan. Di samping mengingat bahwa setiap cerita, setiap upaya suatu saat mungkin akan dilupakan. Dan memang semuanya akan menghilang, semuanya akan lupa. Tetapi rasa ketika kita ada adalah sesuatu yang perlu kita buat jadi bermakna. Demikian, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Kendalikan pikiranmu, kendalikan hidupmu. Sampai jumpa.